Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurah limpahkan karunia dan juga kenikmatan yang diantaranya adalah nikmat iman dan Islam, dan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Maka insya Allah dalam kultum Ramadan pada kesempatan sekarang kita insya Allah akan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat satu tema, yaitu cara menghidupkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat hadis sahih Imam Bukhari Muslim, yang mana penggalan hadis tersebut adalah inna fil jasadi la mudghatun, la mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam diri seseorang itu ada satu gumpal daging, yang mana apabila daging tersebut baik, niscaya akan baik seluruh amal, seluruh pekerjaan dan juga amal seseorang tersebut. Apabila segumpal daging tersebut adalah tidak baik, maka niscaya akan berpengaruh negatif kepada seluruh anggota badannya. Ala wahyal qalb. Segumpal daging itu adalah yang disebut dengan hati. Para ulama rahimahullah ta'ala, mereka berupaya terus untuk menata hati, membersihkan, senantiasa membersihkan hati agar supaya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maksimal. Upaya mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal. Dikarenakan bahwasannya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahihnya tidak memandang seseorang itu bentuk fisik daripada orang tersebut atau juga pakaian yang dia pakai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya dan juga niat-niat baiknya. Di sini para ulama rahimahullah ta'ala memaparkan ada beberapa kriteria atau juga ada beberapa cara agar supaya kita bisa menghidupkan hati kita lebih lagi, lebih hidup lagi. Mungkin di antara kita mungkin ada yang sudah hidup hatinya, maka insya Allah dengan kita tambah dengan beberapa kriteria ini, insya Allah akan terus mengalami peningkatan dalam pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah senantiasa kita dekat dengan orang-orang soleh. Jadi harus kita senantiasa dekat dan berupaya untuk kita dekat dan juga mengambil manfaat faedah daripada orang-orang soleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika kita dekat dengan orang soleh, perilaku mereka, kemudian juga perbuatan mereka akan memberikan dampak positif kepada kita. Yang mana di dalam keseharian kalau kita senantiasa mengikuti bersama dengan para ulama-ulama, orang-orang saleh, misalnya kita dalam berbuat pun akan terinspirasi untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang mereka lakukan. Maka jangan sampai kita jauh daripada orang-orang saleh. Upayakan dalam keseharian kita itu ada orang-orang saleh yang senantiasa kita temani, ada orang saleh yang senantiasa kita datangi. Di antaranya adalah alim ulama, orang-orang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa kita membaca Al-Qur'an. Ternyata membaca Al-Qur'an sendiri akan menghidupkan hati kita. Menghidupkan hati, karena sesungguhnya dalam Al-Qur'an ada syifa, ada obat bagi yang memiliki penyakit. Utamanya adalah penyakit hati. Mungkin ada kalau misalnya seseorang memiliki penyakit hati, kalau ingin membersihkan penyakit tersebut, coba kita membaca Al-Qur'an dengan penuh penghayatan, dengan penuh pentadaburan. Niscaya ketika kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghayatan, kita akan terasa kenikmatan dan juga membekas di dalam hati kita, sehingga hati kita pun akan menjadi lebih baik lagi. Ini trik yang kedua untuk kita berupaya dalam menghidupkan hati. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa kita berupaya untuk mengosongkan perut daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di bulan puasa yang mulia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa sebulan penuh. Agar supaya apa? Agar supaya kita merasakan bagaimana kita tidak makan dalam seharian, atau juga bagaimana kita menahan lapar dan dahaga. Dari situ kita mengambil pelajaran bahwasannya begitu juga orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak mendapatkan karunia lebih dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mungkin makan hanya bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali mereka bisa makan. Maka dari situ kita akan merasakan bagaimana mereka menahan lapar dan dahaga seperti itu. Maka dengan seperti ini, dengan kita diajari atau juga kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengosongkan perut di dalam 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, pada hakikatnya adalah kita berupaya untuk mengosongkan perut kita daripada hal-hal yang halal, ya. Yang halal saja Allah Subhanahu wa taala batasi, apalagi yang haram. Maka setelah keluar daripada bulan suci Ramadan ini, marilah kita niatkan bagaimana kita bisa mengosongkan perut tersebut daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu insya Allah dengan kita kosongkan perut daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati kita dan menjadi hati yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah trik yang keempat bagaimana kita bisa menghidupkan hati adalah bisa kita senantiasa melakukan sholat di tengah malam. Sholat malam dikatakan bahwasannya sholat malam adalah da'bus shalihin. Itu adalah kebiasaan baik orang-orang yang saleh, kebiasaan baik ulama-ulama salaf adalah senantiasa menghidupkan malam hari mereka. Wabil asharihum yastaghfirun. Di tengah malam mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenungi daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenungi daripada diri sendiri, merenungi dan juga menangis daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka dengan adanya kita ada qiyamul lail atau juga bangun di tengah malam, menghidupkan malam atau juga melakukan sholat di tengah malam, ketahuilah bahwasanya itu juga akan menghidupkan hati kita. Ketika kita mentadaburi daripada bangun malam, kemudian sholat, kemudian kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita berupaya untuk mengobati hati kita menjadi hati yang lebih hidup lagi insya Allah. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita bisa menghidupkan hati. Trik yang kelima adalah agar supaya kita senantiasa juga di tengah-tengah malam tersebut kita mencucurkan air mata. Kita merenungi daripada kesalahan, kekhilafan kita, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ketahuilah bahwasannya at-taibuna minadz-dzambi kama la dzambalah. Bahwasannya ketika kita bangun di tengah malam bukan hanya untuk ibadah, akan tetapi untuk merenungi bagaimana kita melakukan kesalahan, kekhilafan, dosa yang telah kita lakukan pada hari sebelumnya atau juga pada hari-hari sebelumnya. Ketika kita meresapi itu adalah satu dosa yang Allah ketika tidak mengampuni akan menjadikan susah hidup kita, maka ketahuilah ketika kita menghadap kepada Allah di tengah malam dengan mencucurkan air mata dengan penyesalan yang lebih, akan juga lagi-lagi Allah akan ampuni dosa kita, yang pada akhirnya Allah akan hidupkan hati kita untuk iqbal kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengabdi lagi lebih dalam pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sama-sama dalam kultum yang singkat ini kita lagi-lagi sama-sama untuk berupaya untuk menghidupkan hati kita dengan 5 hal tadi, agar supaya kita bisa lagi dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan hati kita dan menjadikan kita ahli istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.